Halo, selanjutnya kita akan membahas mengenai carousel, card, seat index, dan media query. Yang pertama di sini ada bootstrap carousel. Jadi carousel itu adalah sebuah slideshow yang bergantian menampilkan sebuah gambar. Dan ya, jadi ada gambar di sini image, terus kita bisa kendaliin, bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri, atau juga ada di bawahnya di sini. Nah, ini bisa juga dia gerak otomatis sesuai durasi yang telah kita tentukan. Langsung aja ya ke contohnya. Ini kita ke dokumentasinya, kita cari karuselnya. Nah, ini di sini ada yang polosnya, ada juga yang ada sama labelnya. Kita pakai yang ada labelnya aja ya, kita copy. Terus kita ini ya, navbar yang tadi yang sebelumnya. Kita lanjutin aja di bawah sini. Carousel. Itu bukannya nulisnya ya. Ya gitulah pokoknya ya. Nanti kita save. Nah, di sini kita ubah dulu gambarnya, image-nya. Ini terus tambahin ukuran height-nya 300. Image ini ini ya, ini udah jalan tapi jelek banget ya. Nah, kita ukur aja si ukuran panjangnya. Ini kita pakai kontainer ya. Ini simpan di bawah. Terus jangan lupa kasih row sama kolomnya kita mau bikin 4 aja. Nah, si carouselnya ini dipindahin deh ke sini. Dirapiin dulu. Nah, udah deh. Berhasil ya. Nah, terus tadi si ininya, kontainernya kita kasih jarak atas bawah, jadi margin Y, MY, ini 5. Terus tulisannya ini nggak kelihatan ya, yang ini nih. Ini kita ganti jadi gelap. Di sini bisa kasih teks dark. Di sini juga. Oke, coba lihat hasilnya. Nah, tuh ya, udah berubah warnanya jadi gelap. Terus ini ukurannya sesuai sama yang diinginkan. Oke, nah selanjutnya ini ada card. Jadi card menyediakan wadah konten yang fleksibel dan dapat diperluas dengan berbagai varian dan opsi. Nah, ini ya contohnya. Ini biasanya dipakai di dashboard admin. Jadi banyak card-card kayak gini ya. Lalu kita contohin aja ya yang sederhananya. Nah, ini kita ke dokumentasi lagi, kita cari card. Ini ada yang ini, terus ada yang simple juga yang ini ya. Mau coba yang ini ya kita. Nah, coba disimpannya di sini kan ini baru 4 ya, berarti di sini masih ada 8 lagi. Mau disimpan di sini.
kita carouselnya tutup dulu. Nah, card. Ini kasih aja. Oh, sebelumnya kita harus dikasih gitu ya, kalau MD dulu. Kalau MD bisa 8 ya. Berarti mau 2 aja. Ini simpan di bawah sini. Set. Terus ini linknya kita hapus, nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ya, cuma ini jalanin dulu ya. Nah, rasanya kayak gini. Oke, kita lanjut. Oh, ini ukurannya karena itu ya. Di card body kita tambahin ini ya. Tambahin image. Icon. Misalnya ini alarm. Nah, kita pakainya yang ini ya, copy HTML, kita copy, lalu simpen di sini. Langsung sih. Ini kita perbesar jadi 30. Lihat dulu hasilnya. Gini. Ininya berarti mau disimpan di paling atas ya. Ini simpan paling atas. Terus ini kasih paddingnya 2. Kurang ya. Paddingnya 3. Terus ini kasih di tengah-tengah aja, berarti dia padding atas bawahnya 3 juga. Oke, tapi jangan berarti PT aja. Terus biar dia di tengah, itu kita pakai text center sama justify content. Center, jadi ini buat yang ke tengah-tengah. Horizontal, ini yang vertikal. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah kayak gini, kita tinggal kopas aja ya. Sebanyak 4 kali berarti. 2, 3, 4. Boom. Nah, jadilah card-cardnya. Ini carousel, ini card. Nah, berarti kalau mau kita tambahin di sini lagi, harus ada tambahan di sininya. Nah, jadi kayak di dalam call ada row gitu. Row.
sebentar, salah nyimpen. Nah, sini harusnya ya. Jadi call MD8 dulu. Nah, ini terus di sini kita kasih raw. Nah, yang ini kan ada 4 nih. Karena kita simpen di dalam. Sebentar, sepertinya salah. Oh, disimpan di dalam sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Ctrl X, pindahin disimpan sini. Nah, udah. Nah, karena ini kan dia di row lagi, berarti dia 12 kan. Jadi karena mau 4, itunya di sini jadi 4. Kayaknya 4. Jadi ya 12 bagi 4 ya 3. Coba lihat tuh. Iya, nggak berubah ya. Nah, jadi tinggal ditambahin. So. Nah, jadi ini kayak mainin apa ya, baris kolom gitu. Nah, tuh kan. Tinggal ngasih jarak di atas sini. Nah, kasih padding margin top 3. Cuma ya, cukup. Jadi deh, cut-cutnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada Z-index, mengatur posisi depan atau belakang suatu elemen. Nah, jadi kan tadi udah disebutin kan kalau di grid atau layout itu di web cuma ada X sama Y. Nah, karena ini buat numpukin suatu elemen, kita tambah satu koordinat lagi atau aksis lagi gitu, yaitu namanya Z. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Nah, si Z ini fungsinya untuk mengatur mana yang di atas, mana yang di bawah gitu. Jadi biar bisa tumpuk-tumpuk. Ini contohnya kayak gini ya. Nah, defaultnya itu Z indeksnya 0 kalau nggak ditentuin. Nah, jadi kalau mau disimpan di atasnya berarti harus lebih dari 0. Kalau mau simpan di bawahnya harus kurang dari 0. Contohnya, di sini udah buat Z index contohnya ya. Dicobain dulu. Nah, ini Z indexnya itu berarti ini di bawah 0. Coba lihat codingannya. Nah, ini kan Z indexnya di bawah 0, negatif 1. Jadi dia ada di bawah. Nah, kalau kita simpan garis 1, ya dia bakal di atas, bakal nutupin si ini. Ini kan nggak diatur nih yang si tulisan ini. Nah, itu bakalan 0. Sementara gambarnya 1, jadi dia bakal di atas. Gitu. Fungsinya Z index. Nah, Z index ini juga biasanya ada dipakainya di drop down. Jadi kan ini harus di paling atas kan. Tuh. Ini selalu di paling atas, jadi dia pakai Z index. Itu selanjutnya ada media query breakpoint. Jadi aturan add media digunakan untuk mendefinisikan style yang berbeda untuk setiap tipe medianya. Media query dapat digunakan untuk pengecekan beberapa properti seperti width dan height dari atribut viewport, width dan height dari device, orientasi, tablet atau font dalam mode landscape atau portrait, sama resolusi device. Ini ya, maksudnya media query itu kalau kita kan biasanya buatnya di desktop kan, ini
Jadi tampilannya kita udah buat nih cantik-cantik kayak gini. Nah, ketika dia pindah di tablet, dia tuh tampilannya juga harus tetap bagus gitu, harus ngikutin si ukurannya tuh kayak menyesuaikan. Jadi istilahnya kan responsif gitu ya. Nah, di mobile juga di HP dia tuh harus responsif, nggak boleh acak-acakan tampilannya. Nah, caranya itu kita menggunakan media query breakpoint. Nah, sebenarnya kalau di Bootstrap itu udah bisa diatur, kebanyakan komponennya udah bisa diatur pakai yang itu, yang breakpoint, yang small, SM, medium, yang gitu-gitu. Nah, tapi kalau media query breakpoint ini lebih khususnya untuk yang nggak pakai Bootstrap, biasanya sih gitu. Tapi kalau Bootstrap juga ada beberapa komponen yang belum responsif, bisa pakai media query. Nah, untuk penulisannya itu di sini bisa dilihat ya, ada media query sintaksnya. Jadi ini penulisannya kayak gini, terus atau di manggilnya di apa ya, di atasnya manggil CSS-nya gitu. Ini kayak gini. Ada media type and atau not atau only, langsung ekspresinya apa, langsung dia ngelinknya kemana gitu. Nah, terus ini si media type-nya ini yang di sini ya ada value-nya itu ada 3, ada all, print, sama screen. Nah, deskripsinya itu untuk kalau all digunakan untuk semua tipe device. Nah, kalau print digunakan untuk printer, kalau screen digunakan untuk layar komputer, tablet, atau phone. Terus ini contohnya ya. Nah, jadi kita tuh bisa dalam satu halaman kan bisa manggil beberapa CSS gitu ya. Nah, ini di sini tuh ada misalkan ini CSS utamanya itu yang style.css. Nah, lalu kita tuh di bawahnya kita kasih lagi deklarasi style mobile.css. Nah, ini ada keterangannya nih, media, only screen, and max width 768. Nah, jadi ini tuh eh, dipakainya itu khusus kalau si ukuran layarnya itu maksimal 768. Ini buat yang kecil, buat yang mobile gitu. Nah, terus yang ini ada pengaturan viewportnya ini. Jadi kalau kita mau pakai media query itu harus ada manggil ini ya, yang viewport itu. Terus ini yang CSS utamanya, ini yang buat mobilenya. Nah, untuk di CSS mobilenya kita juga harus tambahin yang ini, add media only screen and max width 768. Baru kita tulisin CSS yang buat ngatur si tampilan mobilenya itu kayak gimana gitu. Oke, sekian materi Bootstrap yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang bingung atau masih ada yang kurang paham, boleh tanya ke saya. Bisa lewat WhatsApp atau Discord juga, yang tahu boleh, atau lewat yang lainnya juga boleh, nggak apa-apa, santai aja kalau ke saya mah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.